Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bertemu kembali dalam pembelajaran PAI kelas 8, materi tentang macam-macam sujud. Dan hari ini materi terakhir bab macam-macam sujud adalah membahas tentang sujud sahwi. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian sehat walafiat. Masih ingat slogan PAI? Ketika Bapak tanya PAI, insya Allah bisa Allahu Akbar. PAI, insya Allah bisa Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas sebab terakhir materi macam-macam sujud tentang sujud sahwi. Pernahkah kalian mendengar sujud sahwi? Atau pernahkah kalian melakukan sujud sahwi? Kita akan bahas tentang sujud sahwi. Apa sih pengertian sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Intinya bahwa sujud sahwi ini dilakukan karena kekurangan atau kelebihan rakaat dalam sholat. Mau kekurangan mau kelebihan, tetap kita yakini bahwa kita akan melakukan sujud sahwi. Dalil tentang sujud sahwi terdapat dalam hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang dari kamu ragu dalam sholat, ia sudah mengerjakan 3 atau 4, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Dari paparan hadis ini, intinya bahwa ketika dia sudah melakukan rakaat baik kurang maupun lebih, hendaklah menghilangkan keraguannya dengan melakukan sujud sahwi. Bagaimana pelaksanaan sujud sahwi? Kita lihat. Yang pertama adalah setelah imam membacakan salam, ketika kita merasa belum sempurna yang rakaat yang kita lakukan, hendaklah kita langsung melakukan sujud dengan takbir. Setelah itu duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud kembali, dan setelah sujud kembali duduk tahiyat akhir, dan setelah itu salam. Seperti apa sih doa dari sujud sahwi? Doanya subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Itulah bacaan sujud sahwi saat kita nanti saat di dalam beberapa kesempatan kita lupa atau kita kurang atau kelebihan rakaat dalam salat, adalah kita melakukan sujud sahwi. Apa sih hikmah dari sujud sahwi? Yang pertama adalah manusia tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, tidak boleh merasa paling. Dengan sujud sahwi diperlihatkan bahwa manusia itu sebagai hambanya yang lemah, pasti ada kekurangannya. Yang keduanya, orang yang salah atau orang yang khilaf dan lupa harus segera memohon ampun kepada Allah. Ketika kita sebagai orang beriman, ketika kita melakukan kesalahan, tidak lantas meratapinya tanpa ada upaya untuk memohon ampun kepada Allah. Yang terakhir adalah ketika lupa dalam sholat, hendaklah kita melakukan sujud sahwi. Nah, hari ini kita tahu ya, ketika kita kurang atau lebih dalam sholat, hendaklah kita melakukan sujud sahwi. Caranya seperti apa? Seperti yang tadi dibahas, bahwa setelah imam beres dalam rangkaian sholatnya, kita kurang atau kelebihan merasa kurang atau kelebihan dalam rakaat sholat, hendaklah kita langsung melakukan gerakan sujud sahwi. Semoga dengan belajar dari awal, dari hikmah, dari materi sujud syukur, sujud tilawah, dan terakhir ini sujud sahwi, semoga kalian
menjadi seorang hamba-hambanya yang rendah di hadapan Allah. Tidak lantas kita sombong, merasa kita punya kekayaan, punya kegantengan, punya ketampanan, kecantikan, merasa sombong di hadapan manusia, bahkan sombong di hadapan Allah. Dan terakhir, ketika dalam kehidupan keseharian kita menemukan satu kesempatan kita lupa dalam sholat, kelebihan kekurangan dalam sholat, adalah kita melakukan sujud sahwi. Ketika kita mendapati saat tilawah termasuk 15 ayat sajadah, hendaklah kita melakukan sujud tilawah. Dan ketika kita diberikan kenikmatan yang sangat banyak, kenikmatan sehat, nikmat harta yang banyak, nikmat yang cukup, nikmat kita mendapatkan hal-hal yang tidak terduga, kebaikan yang pastinya, hendaklah kita melakukan sujud syukur. Mudah-mudahan dari materi bab ini kalian sudah faham, sudah memahami materi tentang macam-macam sujud. Ketika sudah faham, silahkan disampaikan lagi ke saudara kalian, ke keluarga terdekat kalian, bahwa bukti bahwa kalian menguasai, buktikan bahwa dengan menyampaikan kembali materi ini ke keluarga terbesar terdekat kalian. Itu saja yang bisa disampaikan dari materi macam-macam sujud. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.